Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baiklah, kami dari perawat Rumah Sakit Bayangkara Palu akan mempraktekkan atau memperkenalkan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan rapid kit. Jadi yang pertama yaitu tata cara penggunaan kit kekerasan seksual. Yang pertama yaitu form pemeriksaan barang bukti yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melalui alur. Terus yang ketiga ada label yang berisi di situ tertera tanggal, bulan, tahun, dan pemeriksaan selanjutnya. Terus yang label yang berisi tanggal ini dua buah yaitu bulan, tahun pemeriksaan. Nah, terus yang kedua yaitu info konsen dan anamnesis kekerasan seksual. Terus yang mana info konsennya? Sudah ada kok, kasih lihat. Riwayat hidup. Terus yang ketiga yaitu ada amplop coklat yang kita gunakan untuk menempatkan dia punya pakaian dalam dan baju. Sudah, mana lagi? Sudah itu. Inilah itu loh. Amplop sudah ya. Benda asing. Terus yang untuk nomor 3C yaitu untuk penyimpanan benda asing di sekitar tubuh korban. Kemudian yang keempat yaitu untuk penyimpanan kotoran dan cairan di sekitar tubuh. Dan alat-alat ada yang termasuk di dalamnya ada tusuk gigi, terus ada kapas lidi, ada plastik perekat. Ya. Selanjutnya ya untuk kit 5 tak lupa tadi untuk yang poin 4 ada gunting kuku yang sudah disiapkan di dalam amplop. Nah, gunting kuku. Terus yang kit 5 sisiran rambut kelamin. Ada pada kit 5 yang berisikan ada sisir, ada amplop kecil, kemudian plastik perekat, ini ya ada ya itu plastik perekat, terus kertas flip card atau kain putih ukuran 60 x 42 ini sudah dan menggunakan ini amplop coklat. Kemudian kit yang ke-6 yaitu cabutan rambut kematian korban yang kita siapkan, yang di dalamnya disiapkan amplop kecil, iya amplop. Kemudian di dalamnya lagi ada plastik perekat atau plastik obat sudah tersedia di dalam. Kemudian yang kit yang ke-7 yaitu untuk swab dan pulasan vaginal korban. Itu terdapat di dalamnya berisikan kapas lidi yang steril, kemudian amplop kecil ini, kemudian spuit 20 cc, aquades dengan kaca objek. Lanjut untuk kit yang ke-8. Kit yang ke-8 yaitu swab dan pulasan anus korban.
yang di dalamnya berisikan kapas lidi panjang yang steril, kemudian kaca objek, terus amplop kecil. Nih yang ada sih. Terus yang kit yang ke-9 yaitu untuk swab dan pulasan mukosa pipi korban. Yang kami siapkan di dalamnya yaitu kapas lidi panjang 2 buah, terus kaca objek 2 buah. Iya, 2 di dalam, tapi prememorinya saja. Amplop kecil yang sudah tertera. Kemudian yang kit yang ke-10 yaitu untuk cabutan rambut kepala korban. Di dalamnya berisikan plastik perekat 2 buah. 2 itu saja. Kemudian yang kit yang ke-11 yaitu sampel urin korban. Jadi kami menyiapkan tampung urin di dalamnya supaya tidak mudah tumpah. Dengan plastik tebal yang berperekat. Kemudian kit yang ke-12 yaitu sampel darah korban. Di sini kita siapkan di dalam spuit 10 ml, bak kontainer untuk tampung darah, ada yang kimia darah. Kemudian sarung tangan. Tidak. Spuit 10 ml. Kapas alkohol tambahan untuk menggunakan swab. Ini lagi. Terus kemudian pada yang ke-13 yaitu ada kotak kardus untuk mengumpulkan barang bukti. kotaknya pada bagian depannya ada tertulis nama korban, nama dokter, instansi rumah sakit, barang bukti dikemas dengan berisikan nama, jabatan, tanggal. Diisi oleh petugas itu yang menerima yaitu tanggal penerima barang bukti, pangkat atau NRP, jabatan, dan disegel. Dengan menggunakan plat ban. Sudah? Baik. Demikian itu untuk perkenalan alat. Selanjutnya kami akan mempraktekannya. Cara pengambilannya. Baik, kita akan mempraktekkan cara pengambilan sampel dengan menggunakan rapid kit. Pertama-tama, sebelum kita melaksanakan pengambilan sampel, kita menggunakan sarung tangan atau APD. Aduh, lama loh. Nah, berapa ini? Baru kecil. Untuk menjaga kesterilan sampel dan menggunakan penutup kepala. Balik ya, saya harus pakai ini dulu ya. Sorry, maaf. Pertama-tama kita mengambil sampel yaitu pada korban, pakaian korban. Pakaian korban yaitu ada celana, baju. Ini pakaian luar korban. Dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat. Ini kemudian dimasukkan ke amplop yang terisi label. Kemudian mengambil pakaian dalam korban. Itu ada celana dalam dan BH. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat. Setelah itu dimasukkan kembali ke ini aja Pak. Yaitu benda asing pada tubuh korban. Balik sudah. Benda asing ini.
Dan apabila ada benda asing ditemukan, diambil kemudian diletakkan ke kantong plastik seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang berisi label. Kemudian ngambil ini Kak, rambut kotoran cairan sudah ya? Kita mengambil sisiran rambut pada kelamin korban, yaitu dengan cara menyisir. Mana sisir udah tadi? Nah, itu hilang. Nah, ayo. Dengan cara seperti ini. Ya, setelah ditemukan, diambil, masukkan. Mana rambut? Tidak ada rambut. Aduh, iya. Masukkan ke dalam kantong yang berisi perekat. Plastik perekat berisikan sisir. Terus sisirnya Itu sisir. Sini. Sekalian dimasukkan. Ini ya, gini ya. Kenapa 3C di sini, Tuhan? Benda asing. Iya. Nih, swab pemulasaran vagina. Swab pemulasaran vagina. Pada Pulasan mah, kok pemulasaran. Yaitu mau ambil kapas lidi. sudah enggak usah lagi tuh Kak, langsung saya ambil. Caranya Kak, badudu dulu. Orang. Iya. Terus diambil, kemudian diletakkan pada objek gelas dan diolesi seperti ini. Setelah kering, kemudian dimasukkan ke kantong plastik yang berisi perekat seperti ini. Ininya Kak. Ininya begini juga dah. Iya, enggak apa-apa dimasukkan dengan itu juga. Terus masukkan lagi ke dalam amplop dengan berisikan label. Iya. Kemudian ini enggak digunakan. Ini apabila kita menggunakan Dispos 10 dengan cairan Aquades apabila kita meragukan tidak adanya sperma di bagian luar vagina. Makanya kita semprot dengan cairan Aquades. Ya. Kemudian anus. Pada anus korban kita mengambil sampel mungkin Kak. Ya, permisi Ibu. Seperti ini, kemudian sama seperti tadi menggunakan kaca objek. Kemudian dioles seperti ini. Kemudian setelah kering dimasukkan pada plastik. Mohon maaf tadi pada pemeriksaan pada pulasan vagina seharusnya ada tulisan keterangan di bawah objek gelas ini ditulis labia minora atau selaput darah gitu. Ini tidak masukkan. Terus apa lagi? Ya. Kit 8. Sudah. 9 lagi. Kita masuk pada mukosa. Pipi korban. Mukosa pipi korban, yaitu kita ambil swab pada mulut korban dengan menggunakan 2 kapas lidi yang steril seperti ini, dengan cara masukkan ke mulut korban dengan cara memutar kapas lidinya di dalam mulut di samping kiri kanan pasien. Kemudian hasilnya
hapuskan ke objek gelas seperti ini, diputar, kemudian setelah kering dimasukkan ke Plastik. plastik yang ada memiliki perekat seperti ini. Tuh, copot. Ini dan dimasukkan ke amplop yang berisi label. Terus kakak. Cabutan rambut kepala, yaitu kita mengambil sampel rambut kepala korban dengan cara mencabut rambut sampai akar tercabut dan tidak diperbolehkan yang Minimal putus. 10 lembar. Minimal 10 lembar dan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian diletakkan lagi ke amplop yang berisi label. Terus Kak, Sampel darah korban. tampung. Oh, sampel darah. Urin dulu. Urin korban kita persilahkan atau menyuruh pasien untuk buang air kecil dan menampung urinnya di tempat ini. Dan setelah ada urin, tempat ini ditutup kemudian disegel dengan menggunakan silotip seperti ini. Aduh, tidak bisa dibuka. Ini direkat seperti ini, biar tidak tertumpah. Kemudian dimasukkan ke plastik yang memiliki perekat seperti ini dan diletakkan lagi ke amplop yang berisi label. Setelah itu ambil darah pasien. Ambil darah, yaitu kita menyiapkan tabung ini handskun, kebetulan sudah menggunakan handskun jadi kita tidak gunakan lagi. Ini kita ambil darah menggunakan terlebih dulu ini swab. Setelah itu diambil, dibuat 2 bagian untuk kimia darah dan darah rutin. Satu. Ada satu lagi plastiknya ada. Nih, dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dan jangan lupa ini diberi nama identitas. Dan dimasukkan ke amplop yang berisi label. Setelah itu semua sampel yang telah diambil seperti ini dimasukkan ke dalam kardus atau dos, dikumpulkan seperti ini dan tidak muat. Kemudian ditutup rapat. Aduh, saya buka dulu ya. Kardusnya berisi label nama pasien. Terus ini yang oleh petugas kepolisian ada dengan petugas laboratorium. Kemudian disegel kembali. Sudah selesai segel setengah mati buka lihat. Yang penting dia ya sudah. Oke. Dan setelah disegel diserahkan ke pihak petugas kepolisian dan laboratorium. Sekian dan terima kasih.